Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Bu Guru yang Bu Guru sayangi dan banggakan. Untuk pertemuan hari ini, Ibu Guru akan membahas tentang contoh soal yang kemarin Bu Guru kasih, ya. Jadi untuk hari ini kita akan menjawab soal latihan yang kemarin Ibu Guru kasih. Yang nanti kan bisa dilihat atau bisa dikoreksi masing-masing hasil pekerjaannya. Sehingga nanti kalau memang benar jawabannya, alhamdulillah. Kalau misalkan nanti ada yang keliru, tahu di mana tempat kekeliruannya. Dan misalkan kalau nanti masih belum mengerti, bisa ditanyakan ke Bu Guru, ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita buka dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dengan soal yang nomor 1. Yang ditanyakan adalah penyelesaian dari persamaan 2 akar 2 cos X plus 2 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Jadi kemarin banyak yang bertanya, yang dicari itu apanya, Bu? Yang dicari itu X1 dan X2-nya. Nah, lebih tepatnya yang dicari adalah nilai X yang memenuhi. Jadi berapa kira-kira nilai X di sini? Di sini dengan syarat dia kurang dari, lebih berarti kalau di sini 0 derajat kurang dari berarti lebih dari 0, ya. Lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Berarti dimulai dari angka 0 sampai dengan 360. Nah, kira-kira yang mana yang memenuhi nilai X di sini? Ya, untuk persamaan 2 akar 2 cos X plus 2 sama dengan 0. Nah, kita jawab ya sama-sama di sini. 2 akar 2 cos X plus 2 sama dengan 0. Nah, di sini bisa diturunkan. 2 akar 2 cos X sama dengan, nah di sini 2. Ini kan satu paket nih. 2 akar 2 cos X ini dia gabung satu paket. Nah, plus 2. Ini bisa pindah ruas ke sini menjadi min 2. Nah, 2 akar 2 ini tidak bisa pindah ruas di sini menjadi min 2 akar 2, ya. Jadi yang bisa hanya 2. Jadi pindah ruas menjadi negatif 2. Ingat ya, kalau dia pindah ruas, kalau tandanya positif atau negatif, kalau pindah ruas dia akan berubah tanda. Beda kalau dia misalkan di sini pembagian, di sini pindah ruas, dia tandanya tidak berubah. Tetap, ya. Jadi nama dengan 0, sama dengan min 2. Nah, sekarang turun cos X sama dengan, nah ini kan 2 akar 2 cos X ini 2 akar 2 kali cos X. Maksudnya ya sama dengan min 2. Berarti kalau kita mencari cos X otomatis sama dengan min 2 per 2 akar 2. Iya kan? Nah, coba dilihat untuk persamaan yang ini. Bu Guru contohkan, misalkan di sini 2 kali 3 sama dengan 6. Ya kan? Ini sama, modelnya sama, ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti kalau kita mencari 3 itu sama dengan 6 dibagi 2, ya kan? 6 per 2. Ini tidak berubah tanda meskipun dia pindah ruas. Ya kan? Coba kalau misalkan dia pindah tanda di sini. Jadi min 2.
6 dibagi min 2 berapa? Hasilnya negatif 3, bukan positif. Berarti salah, ya kan? Berarti di sini kalau dia pindah ruas, kalau untuk perkalian atau pembagian dia tidak berubah tanda. Ya, harus diingat ya. Bu Guru lihat hasilnya nanti ada yang ikut berubah tandanya. Pindah ruas ke sini tandanya berubah. Salah ya. Jadi min 2 per 2 akar 2. Nah, sekarang ini 2 akar 2. Jadi kalau bentuk akar di pembilang, kalau pembilangnya berbentuk akar, maka kita rasionalkan dulu, ya. Kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 2. Kalau misalkan di sini 2 akar 3, ya rasionalkan dengan kali akar 3 per akar 3. Begitu, ya. Jadi min 2 per 2 akar 2 kali akar 2 per akar 2 sama dengan min 2 akar 2 per 4. Dari mana dapat 4? Ini loh, akar 2 kali akar 2 itu kan akar 4. Ya kan? Tinggal kalikan aja angka yang di dalamnya. 2 kali 2, 4. Berarti akar 4. Akar 4 berapa? 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Min 2 akar 2 per 4. Sekarang min 2 per 4. Ini kan bisa disederhanakan, ya. Sama-sama dibagi 2. Sama dengan min 1 per 2 akar 2. Ya kan? Jadi cos X sama dengan min 1 per 2 akar 2. Nah, cos X di sini sama dengan cos 135 derajat. Dari mana dapat 135 derajat? Nah, seperti ini yang kemarin materi pertama yang Ibu Guru kasih, ya, untuk menentukan nilai dari cos. Jadi cos min 1 per 2 akar 2 itu sama dengan 135 derajat. Nah, berarti di sini bentuk persamaannya sama dengan cos X, atau X sama dengan 135 derajat plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan min 135 derajat plus K kali 360 derajat. Jadi cara di sini Ibu Guru pakai cara yang ada di buku LKS-nya. Seperti yang Ibu Guru sampaikan lewat video yang kemarin juga. Ya, jadi ini cara seperti yang ada di buku LKS. Nanti bisa dibuka buku LKS-nya juga, ya. Nah, ada juga cara seperti yang dipakai sama temennya yang udah Ibu Guru koreksi, itu bisa juga dipakai, ya. Jadi menentukan nilai dari cos. Ya, berapa nilainya. Nah, sekarang ini kita selesaikan satu-satu, ya. Untuk X sama dengan 135 derajat plus K kali 360 derajat. Jika K sama dengan 0. Nah, jadi ini bentuk persamaannya. Nah, sekarang kita tentukan nilai K-nya berapa. Ini andai, artinya kita boleh memilih nilai K itu mulai dari mana. Negatifnya boleh, 0 boleh, 1 boleh. Karena nilai K ini berupa bilangan bulat yang positif maupun yang negatif. Ya. Jadi K sama dengan 0. Di sini Bu Guru pakai 0. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pakai negatif, misalkan negatif 1, ya. Negatif, dia akan negatif. Di sini hasilnya kan pasti negatif. Kalau misalkan negatif 1 loh. Negatif 1 kali 360, negatif 360. Kalau dijumlahkan dengan 135, dia hasilnya negatif. Sedangkan syaratnya di sini tidak boleh dia negatif. Iya kan? Nilai X itu harus lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Berarti tidak boleh dia angka yang negatif. Jadi Bu Guru mulainya dari 0.
Nah, kalau dia 0, kalau K-nya 0, maka 0 kali 360 hasilnya 0. Tambah 335 hasilnya 135 derajat. Ya. Nah, ini memenuhi tidak di syarat di sini? Memenuhi kan? Dia memenuhi. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini Bu Guru sudah kalau misalkan kita lanjutkan, boleh ya. Misalkan K-nya sama dengan 1. K-nya 1. Nah, 1 kali 360 berapa? 360. Ditambah 135 berapa? 495. Nah, kenapa Bu Guru tidak tulis di sini? Karena hasilnya 495. Coba dilihat di syaratnya. Syaratnya dia kurang dari 360 derajat. Kurang dari atau sama dengan 360. Jadi dia tidak boleh lebih dari 360. Sedangkan kalau misalkan K-nya sama dengan 1, hasilnya adalah 495. Lebih atau tidak? Lebih kan? Nah, berarti di sini tidak perlu kita lanjutkan. Hanya K sama dengan 0 saja. Ya. Selanjutnya kita pakai persamaan yang kedua. Di sini X sama dengan min 135 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, di sini Bu Guru mulai dari 1. Kalau misalkan kita mulai dari 0 ya. 0, dia hasilnya akan negatif. Ya kan? 0 kali 360, 0. Min 135 plus 0, min 135. Tidak memenuhi kan? Nah, kita mulai dari 1. 1 kali 360, 360. Min 135 plus 360 itu sama dengan 225. Memenuhi atau tidak? Dia memenuhi karena kurang dari 360. Nah, sekarang kalau misalkan K-nya 2. 2 di sini 720. Kalau dikurangi dengan 135 hasilnya lebih dari 360. Jadi tidak perlu kita lanjutkan, ya. Nah, jadi di sini kita sudah bisa ambil yang mana yang memenuhi, ya. Jadi penyelesaian dari persamaan 2 akar 2 cos X plus 2 sama dengan 0 adalah X sama dengan 135 derajat atau X sama dengan 225 derajat. Ya, bisa juga ditulis seperti ini. 135 derajat, 225 derajat. Nah, ya. Nah, untuk soal yang nomor 1, Bu Guru koreksi, setelah dikoreksi banyak yang benar dan bisa juga pakai caranya, ya, yang dipakai selain cara Bu Guru, ya. Kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Di sini 4 akar 3 sin X sama dengan min 2 akar 3. Untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, sama seperti yang tadi ya. Sin X sama dengan min 2 akar 3 per 4 akar 3. Bagi 4 akar 3. Sama dengan min setengah. Dari mana dapat min setengah nih? Nah, ini saja akar 3 bagi akar 3 berapa? Ini kan habis toh? Habis. Sisanya min 2 per 4. Min 2 per 4 kita sederhanakan sama-sama bagi 2. Menjadi min 1 per 2. Min setengah. Ya. Nah, di sini sin X sama dengan sin min 30. Kenapa ditaruh di sini min 30? Bisa juga, ya. Karena di sini sin yang nilainya setengah adalah 30. Bisa juga di sini ditaruhkan min 30 derajat. Ya. Jadi X sama dengan min 30 plus K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat min 30 derajat. Plus K kali 360 derajat. Sama dengan 180 plus 30 ini negatif ketemu negatif jadi positif ya. Plus. Jadi 210 derajat plus K kali 360. Jadi ini persamaannya yang kita pakai.
Nah, kita pakai yang pertama dulu. Di sini X sama dengan min 30 derajat plus K kali 360 derajat. Jika K sama dengan 1, Bu Guru mulainya dari 1 ya. Kenapa? Kalau dimulai di sini dari negatif, dia pasti akan negatif hasilnya. Jadi kita mulai dari yang positif. Nah, tidak Bu Guru mulai juga dari 0. Tidak dari 0. Kenapa? Karena kalau 0 juga dia nanti hasilnya min 30. Jadi dia tidak memenuhi. Sehingga di sini K-nya sama dengan 1. 1 sama dengan min 30 plus 1 kali 360 sama dengan 360. Min 30 plus 360 sama dengan 330 derajat. Memenuhi atau tidak? Memenuhi dong, karena dia kurang dari 360. Selanjutnya di sini, nah Bu Guru sudah tidak lanjut ke K sama dengan 2. Karena apa? Karena dia pasti lebih nanti hasilnya dari 360. Persamaan yang kedua di sini, X sama dengan 210 derajat plus K kali 360 derajat. Jika K sama dengan 0, nah ini dimulai dari 0. Sama dengan 210 derajat plus 0 kali 360. Ini kan hasilnya 0, berarti 210. 210 plus 0, 210 derajat. Misalkan K-nya sama dengan 1, berarti dia hasilnya nanti 570. Dia lebih dari 360. Jadi tidak perlu kita lanjutkan. Sampai sini. Berarti, jadi untuk nilai K ini tergantung kita ya. Jadi maunya kita mau dimulai dari negatif, 0 ataupun positif. Boleh dicoba. Sampai kita menemukan mana yang memenuhi. Jadi Bu Guru di sini tulisnya yang memenuhi saja ya. Boleh mulai dari negatif, boleh, tapi nanti kan tidak termasuk di penyelesaiannya. Artinya itu bukan jawabannya, ya. Jadi, penyelesaian persamaan 4 akar 3 sin X sama dengan min 2 akar 3 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah X sama dengan 210 derajat atau X sama dengan 330 derajat. Nah, bisa juga ditulis seperti yang tadi. Nah, seperti ini. 210 derajat, 330 derajat. Nah, bisa juga seperti ini. Ya. Di Bu Guru lihat juga banyak yang betul yang di sini. Ya, pakai caranya juga seperti cara yang nomor 1 juga boleh. Ya, asal hasilnya sama. Ya. Untuk soal yang nomor 3, di sini 1 min akar 3 tan X sama dengan 0. Untuk 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan Pi. Nah, di sini bentuk radian. Kalau yang soal nomor 1 dan 2 itu bentuk derajat. Kalau ini bentuk radian. Jadi jawabannya nanti bentuk radian dong. Ya, jadi jangan jawabannya nanti bentuk derajat. Karena yang ditanyakan di sini bentuk radian. Jadi di sini tempat lihat pembedanya. Kalau batasnya itu pi, oh berarti itu bentuk radian. Kalau batasnya di sini derajat, oh berarti hasilnya nanti bentuk derajat. Ya. Min akar 3 tan X sama dengan min 1. Ini kan 1 min akar 3 tan X. Yang ini yang satu paket, satu gabung. Min akar 3 tan X. Ini dipisah sama tanda. Berarti ini bisa pindah ruas ke sebelah kanan menjadi min 1. Tan X sama dengan min 1 per min akar 3. Ya. Jadi min 1 per min akar 3. Nah ini sudah Ibu Guru rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Sama dengan min 1 kali akar 3. Min akar 3 per min akar 3. Berarti min 3. Nah, sama dengan negatif bagi negatif hasilnya positif. Menjadi 1 per 3 akar 3. Sehingga tan X sama dengan 30 derajat. Nah, kalau masih bingung, ya buat dulu dia bentuk derajat. Misalkan cari nih, tan X yang nilainya 1 per 3 akar 3 berapa?
itu 30 derajat. Ya, tangan 30 derajat yang hasilnya 1/3 akar 3. Nah, barulah diubah menjadi bentuk radian yang 30 derajat ini. Ya, 30 derajat ini berapa radian? Ya, pi per 6. Ya, jadi 30 derajat itu pi per 6. Artinya, kan udah nih Bu Guru ajarin bagaimana cara mengubah bentuk derajat menjadi bentuk radian, atau sebaliknya bentuk radian menjadi bentuk derajat, ya. Berarti kalau 30 derajat itu menjadi pi per 6. Ya. Selanjutnya kita ke X sama dengan, nah kalau sudah ketemu di sini X sama dengan pi per 6 plus K kali pi. Ya. Jadi ini bentuk persamaannya. Berarti kita mulai jika K sama dengan 0. Misalkan K-nya sama dengan 0. Maka X sama dengan pi per 6 plus 0 kali pi 0. Menjadi pi per 6. Jika K sama dengan 1. Bu Guru tidak mulai dari negatif. Kenapa? Karena nanti hasilnya pasti negatif. Karena syaratnya di sini dia tidak boleh negatif. K sama dengan 1, maka X sama dengan pi per 6 plus 1 kali pi. Nah, ini Bu Guru sengaja buatkan di sini, ya. Tidak apa-apa ya, biar ngerti ya. 1 kali pi sama dengan pi. Nah, berarti pi per 6 plus pi berapa? 7 pi per 6. Samakan penyebutnya sama-sama 6 ya, berarti pi plus 6pi, berarti 7pi per 6. Dia kenapa tidak memenuhi? Bagaimana cara melihat 7pi ini tidak memenuhi? 7pi per 6 ini. Nah, ini aja lihat bagi saja. 7 bagi 6 berapa? Hasilnya 1, sekian. Berarti dia lebih dari 1pi. Ya, sedangkan syaratnya di sini adalah 1pi atau pi. Berarti dia tidak memenuhi. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan, jadi penyelesaian dari persamaan 1 min akar 3 tan X sama dengan 0 untuk 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan pi adalah pi per 6. Untuk soal yang nomor 4 ya, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Cos 2X min sin X sama dengan 0. Untuk 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 2pi. Nah, di sini cos 2X sama dengan min sin X. Sama dengan sin X. Ini pindah ruas ke kanan menjadi sin X. Tandanya yang semula negatif, dia akan jadi positif. Menjadi cos 2X sama dengan sin X. Nah, turun di sini sin 2X sama dengan sin X. Nah, yang nilai cos kita ubah menjadi sin. Ya. Jadi cos X kalau berubah menjadi sin X, maka menjadi sin pi per 2 min X, ya. Pi per 2 min X, min X, min X. Oh. Min X ya, ya. Min X ya. Ini cos X sama dengan sin. Aduh, Bu Guru lupa nih. Cos X itu sama dengan sin pi per 2 min X. Ya. Jadi kalau misalkan sin X kita ubah menjadi bentuk cos menjadi cos pi per 2 min X. Ya. Nah, kemudian sin pi per 2 min 2X. Kenapa? Karena di sini 2X. Ya. Kalau misalkan X, dia menjadi min X. Ya. Min 2X. Sama dengan sin X.
Nah, pi per 2 min 2x. Kenapa? Karena bentuk persamaan di sini dia harus sama. Ya. Kalau dia sin berarti di sini sin. Kalau dia cos berarti dia cos. Ya. Pi per 2 min 2x sama dengan x plus k kali 2pi. Ya, karena ini sudah x, sin x ya. Berarti x plus k kali 2pi. Atau pi per 2 min 2x sama dengan pi min x plus k kali 2pi. Nah, kita pakai yang pertama dulu ya untuk yang di sini, persamaan di sini. Pi per 2 min 2x sama dengan x plus k kali 2pi. Nah, kita selesaikan dulu baru nanti kita mencari nilai k. Nah, sekarang di sini min 3x. Dari mana dapat min 3x? Nah, kita kumpulkan mana yang sejenis, ya. Jadi min 2x ini sejenis dengan x di sini. Berarti nanti pindah ruas min 2x min x karena ini plus ya. Berarti kalau pindah ke kiri menjadi min x sehingga hasilnya min 3x. Sama dengan min pi per 2 ini pindah ke sini menjadi min pi per 2 plus k kali 2pi. Berarti x sama dengan, nah kalau untuk menghilangkan di sini min 3x berarti ini kita semua bagi dengan min 3 ya. Nah, min pi per 2 bagi min 3 per min 3. Berarti di sini hasilnya pi per 6. Ya. Pi per 6 karena negatif bagi negatif hasilnya positif. Pi per 6. Nah, bagi 3 berarti di sini seperti ini. Min pi per 2 per min 3. Bagaimana kalau bentuk pecahan kita bagi dengan bentuk pecahan? Ya, kita ubah saja menjadi bentuk perkalian dengan syarat ini harus dibalik. Ini menjadi min 3 per 1. Dia akan menjadi 1 per min 3. Menjadi min pi per min 6 sama dengan pi per 6. Ya kan? Jadi pi per 6 min k. Jadi kenapa ini kok dia negatif? Ya karena dibagi dengan min 3. Ya, jadi min k kali 2pi per 3. Jadi di sini tempat per 3-nya. Oke? Nah, jika k, baru kita mulai. Jika k sama dengan 0, maka x sama dengan, hasilnya pasti 0 kan? 0 kali 2pi per 3, 0. Maka hasilnya pi per 6. Jika k sama dengan min 1, maka x sama dengan pi per 6 min 1 kali 2pi per 6. Sama dengan, ini kok 2pi per 6, 2pi per 3. 2pi per 3 ya. Nah ini negatif nih. Negatif 1 kali 2pi per 3 hasilnya min 2pi per 3. Berarti dia pi per 6 ya. Min 2pi berarti dia plus ya nanti. Plus 2pi per 3. Nah, ini kita samakan penyebut sama-sama 6 ya. Berarti ini pi, ini 6 bagi 3 berapa? 2. 2 kali 2 plus 4pi. Menjadi 5pi per 6. Ya, 5pi per 6 sehingga hasilnya 5pi per 6. Nah, kenapa Bu Guru tidak tulis yang positif di sini? Yang plus misalkan 1 kali 2pi per 3. Nanti hasilnya adalah negatif. Ya. Sehingga Ibu Guru ambil yang 0 sama yang negatif saja. Kalau mau dicoba silahkan dicoba. K-nya 1 berapa? Apakah dia memenuhi dengan syarat ini? Syaratnya di sini dia tidak boleh negatif. Terus tidak boleh lebih dari 2pi. Kemudian yang kedua, kita pakai persamaan yang kedua.
Persamaan yang kedua, pi per 2 min 2x sama dengan pi min x plus k kali 2pi. Sama seperti yang tadi ya, min 2x pindah ruas di sini menjadi plus x. Min 2 plus 1 berapa? Min 1. Sehingga hasilnya min x. Sama dengan, nah di sini pi per 2. Kok ini pindah ruas? Bukan seperti ini ya. Jadi ini lihat, pi min pi per 2. Jadi Bu Guru tuliskan di sini ya. Ini pi, turun pi ya. Kemudian yang pi per 2 pindah ruas ke sini menjadi min pi per 2. Min pi per 2. Ini samakan penyebut sama-sama dengan 2. Sama 2 berarti 2pi min pi. 2 dikurangi 1 berapa? 1. Positif ya. Pi per 2. Sehingga hasilnya pi per 2. Di sini Bu Guru langsung nih. Pi per 2 plus k kali 2pi. Nah, sekarang ini hasilnya negatif. Kita ubah menjadi x ya. X menjadi positif. Maka di ruas kanan yang negatif ya. Sama dengan min pi per 2 min k kali 2pi. Ya. Jadi ini cukup di sini negatifnya, ya. Selanjutnya di sini kita nilai k jika k sama dengan min 1. Maka nilai x sama dengan min pi per 2 min 1 kali 2pi. Sama dengan min 1 kali 2pi berapa? Min 2pi. Ya, min ketemu min menjadi positif plus 2pi. Berarti min pi per 2 plus 2pi. Jadi hasilnya min pi per 2 plus 2pi. Ya, min pi per 2 plus 2pi. Sama dengan berapa? Ini sama dengan, ini samakan penyebut sama-sama dengan 2 ya. Berarti min pi plus 2pi. 4pi dong ya, 4pi. 2 ini menjadi 4pi. Berarti 3pi. Min 1 plus 4 sama dengan 3. Sama dengan 3pi per 2. Nah, sekarang di sini sudah Ibu Guru sampai di sini. Misalkan kalau k-nya min 2. Dia nanti hasilnya pasti lebih dari 2pi. Ya. Sehingga Bu Guru sampai sini saja. Nah, jadi yang bisa kita ambil penyelesaian dari persamaan cos 2x min sin x sama dengan 0 untuk 0 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 2pi adalah pi per 6, 5pi per 6, 3pi per 2. Ya. Bisa ditulis seperti ini. Ya. Nah, di jawabannya banyak Bu Guru lihat di situ ditulis 9pi per 6. Ya. Jadi caranya sudah benar, tapi di situ ada keliru sedikit di tanda. Jadi di persamaannya tandanya yang keliru sedikit saja. Di situ ada tandanya di persamaannya, sehingga nanti ketika membuat nilai k sama dengan min 1 atau k sama dengan 1, nanti hasilnya akan berubah, akan berbeda. Ya, coba nanti diperhatikan ya, sambil diperhatikan jawabannya, dikoreksi sendiri masing-masing jawabannya. Kalau Bu Guru sudah Bu Guru koreksi, ya. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Bu Guru ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini agar ilmu yang kita peroleh mendapat berkah, barokah, bermanfaat bagi diri kita semua maupun orang lain. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.